dia berani kayak gini sama saya. Cukup Pak, cukup. Lepaskan dia. Tidak apa-apa. Bella, selama ini aku diam bukan karena aku setuju dengan semua perintah. Sebenarnya, aku ingin buktikan kamu dan Priti sudah keliru karena merebut harta milik Pak Rasa. Itu saja. Farhan! Farhan! Bapak akan nyesel memperlakukan saya kayak gini. Pasti kalian juga ya. Jangan harap besok kalian bisa kerja di sini. Ngerti? Najwa, Razak, kalian dari mana Mami cari-cari? Mami pikir kalian hilang. Sudahlah Hilda, hentikan sandiwara kamu yang berlebihan itu. Mami, aku tadi coba nganterin ayah terapi aja ke dokter. Oh, kamu gak bilang sama Mami kalau kamu nganter ayah kamu ke dokter? Harusnya kan Mami yang nganter ayah kamu, Najwa. Razak. Sudahlah Hilda, kamu itu nggak usah pura-pura cemas. Bianca, maksud kamu apa saya pura-pura cemas? Ibu Hilda, kalau kamu berlebihan seperti itu, kebohongan kamu itu semakin terlihat jelas. Aku bawa ayah ke kamar dulu ya. Alhamdulillah, semua tugas aku hari ini udah selesai. Dan sekarang, waktunya aku ketemu Mumtaz di rumah Mayang. Mumtaz. Allah. Gimana Mas Aldi sekarang? Kenapa, Bi? Mas Dion yang supir angkot itu datang lagi, Neng. Yaudah, suruh tunggu sebentar ya, Bi. Ntar saya keluar. Iya, Neng. Aduh, iya sayang. Mama ada tamu. Iya, kita keluar. Sayang. Bismillah. Iya, keluar. Yuk. Mas Dion, ada apa Mas datang lagi ke sini? Oh, aku tahu. Mas Dion pasti punya kabar tentang Mas Farhan ya? Mas Dion pasti habis ngeliat Mas Farhan kan? Iya Mayang, justru itu aku kesini mau kabarin kamu tentang suami kamu. Tadi aku ketemu sama Farhan di terminal. Aku coba mengejar dia tapi aku nggak berhasil. Oh ya Mas, terminal mana Mas? Tolong kasih tahu saya Mas, biar saya langsung ke sana. Terminal Kampung Melayu. Alhamdulillah. Ya udah Mas, saya siap-siap dulu ya. Yaudah. Sini Mumtaznya aku gendong dulu sambil kamu siap-siap ya. Ya udah, ini Mas. Oh sayang, bentar. Oke. Oh sebentar ya sayang. Mumtaz, kamu tuh benar-benar menggemaskan ya. Maaf kalau Om terpaksa bohongin mama kamu lagi. Sebenarnya Om cuma kangen lihat kamu. Om seperti menemukan bahagianya hilang dalam hidup Om. Kalau papamu Aldi menelantarkan kamu, Om mau kok jadi ayah angkat kamu. Kamu mau kan jadi anak angkatnya Om? Siapa laki-laki itu? Dan kenapa Mumtaz digendong sama laki-laki itu? Ada angkot. Astaga, jangan-jangan Mumtaz sakit. Mayang mau bawa ke rumah sakit. Mayang? Ya Ma. Memangnya ada apa? Kenapa Mumtaz? Dan kenapa kamu mesti manggil angkot segala? Lalu siapa laki-laki itu? Tenang Ma, Mumtaz nggak kenapa-kenapa kok. Yang di depan itu namanya Mas Dion. Jadi katanya dia pernah ngeliat Mas Farhan dan dia langsung hubungin aku Ma karena ngeliat berita di koran. Nah sekarang aku mau nyari Mas Farhan sama Mas Dion. Dion sahabatnya kakak kamu Rehan? Hah? Ayah, kamu lupa ya? Dia kan di pemakaman juga ada waktu itu pemakamannya ibunya Najwa. Hah? Mas Dion? Coba deh Mama lihat dulu ya. Iya semoga itu bener Dion, sahabat kakak kamu. Mas Dion. Nak Dion. Tante. Jadi benar kamu Nak Dion. Kamu baik sekali Nak. Mau membantu untuk mencari Farhan. Iya Tante, tadi aku kebetulan lihat Farhan di terminal.
Dan sekarang aku mau anterin Mayang ke terminal. Ya udah Mama yang pamit dulu ya, Mas. Oh ya, Mak. Mumtaz Mayang bawa ya. Siapa tahu Mas Farhan bakalan lulu kalau ngeliat Mumtaz dan mau pulang. Iya, nggak apa-apa. Kalian hati-hati ya. Kalian titip Mayang ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kalian. Ayo, Ma. Setiap kali aku memandang Mumtaz, aku merasa ada sesuatu yang aneh di hati aku. Rasanya antara bahagia dan juga lucu. Aku kayak lagi ngajak anak sendiri jalan-jalan keliling Jakarta. Oh ya Mas Dion, kita ke terminalnya lewat jalan pintas aja ya. Karena kan biar kita lebih cepat nyampe, jadi kita nggak kehilangan Mas Farhan lagi. Memangnya kamu tahu jalan pintas di daerah sini? Tahu dong Mas, karena aku dari kecil udah tinggal di sini. Nah ini nih, di depan pertigaan kamu belok ke kanan. Oke. Jalan pintasnya agak kecil. Ini cewek lucu juga ya. Alim tapi ceria. Biarpun lagi sedih ditinggal suami, tapi masih bisa ketawa demi nyenengin hati orang. Jadi benar, ayah kamu tuh Indra Syah. Iya, itu papa aku. Indra Syah Putra. Dan itu berarti Mayang itu adalah saudara tirinya Rehan. Oh ya, Mas Dion juga sahabatnya Mas Rehan. Iya. Jangan-jangan Alji sengaja melakukan penipuan ini pada Mayang. Cuman untuk membalas dendam pada Rehan. Aku bingung deh, kok Mayang bisa sih nggak ngerasa ada yang aneh? Kita sama-sama punya anak yang namanya Mumtaz. Dan muka suami kita mirip banget, persis. Pasti ada sesuatu yang mengerikan deh di balik semua fakta ini. Aku harus cari tahu siapa Farhan sebenarnya. Kenapa banyak sekali foto-foto Rehan? Siapa yang udah melakukan semua ini? Saya. Bella, kamu nggak bisa menempelkan foto Rehan seperti ini tanpa seizin Rehan. Kenapa emangnya? Saya mau ngeliat Rehan dimanapun saya berada. Bella, kamu harus ingat, Rehan itu sudah ada yang punya. Rehan itu suami aku. Tapi Rehan itu adalah pujaan hatiku. Jadi aku berhak untuk melakukan semua ini. Termasuk merebut Rehan dari kamu. Kamu gak malu ya, Bella? Kamu menyebut kekasih hati kamu. Rehan itu suami orang, Bella. Kamu juga gak tahu malu. Kamu lupa kalau kamu udah ngerebut Rehan dari Priti. Dia itu kan calon suaminya Priti. Permainan yang sangat cantik sekali, Bella. Ini belum seberapa, Ibu. Akan lebih banyak lagi permainan cantik dan lebih mengerikan daripada ini. Dan semuanya aku tujukan buat Najwa. Ya Allah, hamba mohon. Yakinkanlah hamba bahwa Rehan memang jodoh yang engkau ridhoi. Jangan biarkan orang-orang mengikis kepercayaanku terhadap semua takdirmu, ya Allah. Kenapa begitu banyak orang yang menuduh aku merebut Rehan dari tangan Priti? Najwa, untuk apa kamu menangis? Semua yang diucapkan Bella itu adalah benar. Kamu itu kan sudah merebut Rehan dari Priti. Bunda, harus berapa kali aku mengatakan sama Bunda. Aku dan Rehan, kami saling mencintai, Bunda.
Dan aku juga nggak tahu kalau Rehan sudah berjanji untuk menikahi Priti. Tapi kan kamu tuh sudah tahu kalau ibu ini sudah menjodohkan Rehan dengan Priti. Tapi kenapa kamu masih juga menikahi Rehan? Di mana harga diri kamu, Najwa? Aku akan melakukan apapun agar Bunda bisa menyayangi aku. Tolong jangan tempatkan aku sebagai musuh, Bunda. Aku ini istrinya Rehan, Bunda. Anak kandung Bunda sendiri. Tolong kasih tahu aku apa yang harus aku lakukan supaya Bunda bisa menyayangi aku. Maksud ibu kan dari dulu sudah sangat jelas, Najwa. Ibu itu sama sekali tidak mau punya menantu kamu. Aku minta maaf kalau sampai hari ini aku masih belum bisa membuat Bunda menerima aku sebagai menantu Bunda. Tapi sampai kapanpun aku gak akan menyerah, Bunda. Aku akan selalu berusaha agar Bunda bisa menerima aku sebagai istrinya Rehan. Tangisan kamu sama sekali tidak akan membuat ibu jadi iba. Sekarang kamu akan bisa merasakan bagaimana perasaan Priti waktu itu. Sewaktu kamu merebut Rehan dari dia. Apa maksud Bunda? Maksud ibu sudah jelas. Tuhan sudah mengutus Bella untuk berjodoh dengan Rehan. Dan itu artinya kamu sudah kena azab. Karena dulu kamu telah merebut Rehan dari Priti. Makasih ya Mas Dion. Kamu udah mau ngebantu aku untuk mencari Mas Farhan. Sama-sama Mayang. Sebenarnya aku lakuin ini demi Mumtaz. Aku kasihan sama dia. Karena dia udah ditinggal bapaknya. Oh ya, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu ketemu sama Farhan itu pertama kalinya di mana ya? Ya Allah, apa yang harus aku katakan pada Dion? Dia telah begitu baik membantuku. Aku gak sepantasnya berbohong sama dia. Lagi pula, aku gak mampu menyembunyikan kebohongan ini lagi sendirian dari semua orang. Maaf ya kalau pertanyaan aku tuh terlalu pribadi. Enggak apa-apa Mas, cuma Mas Dion, sebenarnya Farhan di dalam foto itu bukanlah Farhan yang sebenarnya. Laki-laki yang ada di dalam foto itu namanya Aldi. Aku ketemu sama Mas Aldi waktu aku baru aja ditinggal sama suamiku dan juga kehilangan bayiku yang meninggal. Aku gak sengaja pingsan di taksinya Mas Aldi dan Mas Aldi ngebantu aku. Kebetulan waktu itu Mas Aldi juga membutuhkan ibu susu untuk Mumtaz dan aku menawarkan diri aku. Sampai sekarang aku meminta Mas Aldi untuk berpura-pura menjadi Mas Farhan dan ya, sandiwara itu terus berlanjut Mas sampai sekarang. Ya Allah, aku telah berprasangka buruk sama Aldi. Ternyata perbuatan Aldi untuk menolong Mayang sekaligus mencarikan ASI terbaik buat Mumtaz. Aldi, sungguh besar sekali pengorbanan kamu demi Mumtaz. Kamu benar-benar ayah yang sejati. Aku mohon sama Mas Dion, jangan bocorin hal ini ke siapapun ya. Aku cuma gak mau ibu kandungnya Mumtaz merebut Mumtaz kembali dan menelantarkannya gitu aja. Iya Maya, aku janji. Aku gak akan menceritakan hal ini ke siapapun juga. Aku sangat terharu dengan perjuangan kamu berMumtaz. Ya Allah, Najwa udah begitu baik. Padahal selama ini aku sudah memperlakukan Najwa dengan sangat tidak adil di masa lalu. Ya Allah, aku lapar.
Ya Allah. Aku sampai lupa kapan terakhir kali aku makan.